Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Suprianto. Masih di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Pemirsa, kali ini saya akan membahas atau mengulas tentang BLPI, ya, GIT. Nah, ini ada BCA GIT, ada yang lain juga. Nah, nanti di samping saya ini ada ahli ekonomi, saya katakan. Beliau adalah Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, yaitu Bapak Sasmito Adinegoro. Ya. Pak Sas mungkin bisa dipaparkan mengenai perkembangan BLPI GIT, termasuk BCA GIT yang lain-lainnya, gitu kan? Ya. Silakan Pak Sas. Terima kasih Mas Agus. Saya untuk kesekian kalinya, terakhir 27 Desember 2024, sudah saya jelaskan terkait dengan BLPI dan BCA GIT. Bagaimana perkembangannya. Ternyata setelah 6 bulan Pak Prabowo sudah sebagai Presiden RI sekarang menyatakan mau memberantas korupsi, angin kencang yang sudah kita tiupkan untuk mengusut kembali BLPI BCA GIT yang patut diduga pemerintah yang sedang shortage sebetulnya punya hak untuk mengambil oper kembali 51% saham BCA dengan tidak harus membayar. Karena dulu juga patut diduga BCA 51% itu direkayasa dijual gratisan. 5 triliun 51% untuk asetnya BCA yang waktu itu 117 triliun 31 Desember 2002, dan di dalamnya ada catatan buku BCA mempunyai surat utang negara yang ex-BLPI 60 triliunan yang diberi bunga 7 triliunan setiap tahun. Itu yang kecil-kecilan. Yang besar-besaran, peninggalan Joko Widodo dengan membentuk tim Kepres BLPI GIT. Kenapa tidak dilanjutkan dengan meluruskan pemeriksaan BLPI, BCA GIT, BDN GIT yang patut diduga di era-era yang lalu telah terjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Pemberian subsidi bunga obligasi rekap ex BLPI yang patut luput dari perhatian publik. Itu sekarang ini masih diberikan oleh Sri Mulyani, APBN setiap bulan dibayarkan. Mungkin sudah mencapai 1.500 triliunan. Pinjol saja tidak ada. Utang 135 triliun terus menjadi sekarang pokoknya belum lunas, bunganya masih dibayar 1.500 triliun terus masih diberi. Ini uang rakyat, uang Anda, uangnya semua orang-orang ini semua. Banyak yang hari ini semua tidak paham. Saya kalau menyampaikan ini, kawan-kawan saya di Fakultas Ekonomi UGM, teman SMA saya di Cilacap, mereka mengatakan, waduh Pak Sas ini bicaranya triliunan, kita untuk makan aja tiap bulan pusing, nggak punya duit. Justru inilah uang ribuan triliun ini harus diusut. BCA itu dulu gratis, 200 triliun dijual 5 triliun, terus diberi subsidi tiap tahun 7 triliun sampai 2009. Yang itu patut diduga pelakunya juga Budiono, Sri Mulyani waktu itu juga sekretaris KSSK, Darmin Nasution juga tahu itu gubernur BI, Agus Martowardoyo juga pernah gubernur BI. Waktu itu yang membuat juga Dorojaton Kunchorayakti dan Laksamana Soekarti. Waktu itu ditentang keras oleh Pak Koy Kianki. Pak Koy Kianki dikeroyok. Bu Megawati yang nggak paham masalah ekonomi keuangan, beliau diminta tanda tangan aja. Saya dapat info valid jam 2 malam beliau bangun tidur disodorin untuk ACC. Jual saham 51% saham BCA dengan harga 5 triliun. Tahun 2003, tahun 2004 BCA diberi subsidi 7 triliun. Saya 4 September 2018 dipanggil KSP Jenderal Muldoko. Saya jelaskan semua.
dikonfrontir dengan Direktur BCA Suburtan dan Arman Budi Hartono, mereka nggak bisa membantah. Kita nggak mempersoalkan BCA-nya. BCA tetap running well. Kalaupun sekarang 51% BCA sahamnya diambil kembali, bisa diusut pidananya. Negara nggak perlu bayar. Dapat 51% itu sekarang ini Pak Prabowo dapat aset 700 triliun. Artinya itu dari BCA bisa di take over, dialihkan untuk bangun Danantara misalkan. Oh, masukkan ke Danantara aja bisa. Kalau mau. Sekarang tinggal political will. Pak Prabowo kalau nggak berani, gampang aja supaya nggak perlu ditunjuk ini. Saya hari ini kalau ditunjuk jadi ketua Satgas Pemberantasan Mafia Keuangan Negara, yang saya selama ini udah diteror, mau dibunuh, mau dieliminasi, siap saya laksanakan demi kepentingan NKRI tercinta. Ini orang sudah menjadi orang nomor 1 tempo hari, Budi Hartono dan Bambang Hartono, sebelum punya BCA, walaupun punya pabrik rokok Jarum, dia belum orang terkaya nomor 1. Bahwa kalau sekarang Prayogo Pangestu itu menjadi orang terkaya nomor 1 karena punya Olivin di Merak, itu juga dulu dapat dari duit Bank Bumi Daya $1 miliar. Itu semuanya yang kaya raya yang waktu Krismon 98 harusnya sudah pakai kolor semua, termasuk Antoni Salim. Antoni Salim ngemplang BLBI 33 triliun. Menyerahkan BCA 93%. Tapi ternyata dia ngambil kreditnya dari BCA sendiri 53 triliun. Dia nggak bisa bayar, dia cuma bayar 100 miliar. Dengan menyerahkan 103 perusahaannya. Yang kecil-kecil nggak usah khawatir, takut diperiksa lah. Seperti Fadil Muhammad yang masih punya sisa 134 miliar di catatan BPK. Tapi yang catatan BPK yang gede yang masih punya utang 26 triliun, BCA justru patut diduga yang terlibat Antoni Salim dan Budi Hartono yang saling lempar. Yang triliun-triliun begini harus diperiksa. Samsul Nur Salim yang ngambil BLBI 32 triliun cuman bayar 4 triliunan. Sekarang Starbucks-nya di mana-mana. Perusahaannya eksis di sini luar biasa, tambah lebih kaya. Ini yang begini-begini harusnya kalau memang mau mengatakan penegakan hukum di era Presiden Prabowo luar biasa. Kalau beliau lakukan 2029 insya Allah nggak usah kampanye aja Pak Prabowo pasti dipilih lagi jadi presiden. Tapi konsekuensinya memang berbagai pihak yang terkait akan berusaha mengalihkan isu-isu BLBI Gate, BCA Gate, dan yang gede-gede dengan kasus-kasus korupsi yang belakangan muncul macam-macam tentang nikel dan sebagainya. Harusnya ini bisa dipilah-pilah. KPK dan Kejaksaan Agung aku yakin bisa menjalankannya. Baik, artinya dalam negara kondisi shortage ini sebenarnya itu bisa dimanfaatkan oleh Pak Prabowo ya, Pak Sas ya, kan? Dan seperti tadi kan itu BCA itu bisa sekali. Pak Kekian gitu masih hidup, masih sehat, walaupun umurnya udah 90 tahun. Beliau itu dikeroyok oleh Doro Jatun, Laksana Sukadi sama Budiono. Rapatnya saja tidak diadakan di Departemen Keuangan atau di Menteri Perekonomian, di Departemen Kesehatan. Aneh sekali waktu itu yang ngatur di Departemen Kesehatan siapa? Pak Yusuf Kalla juga waktu itu sebagai Menteri Menko Kesra. Yang begini-begini, kalau dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla sendiri, BLBI Gate ini memberatkan beban fiskal dan menjerat utang abadi generasi muda. Kenapa? Semua yang sudah berkuasa mempunyai power tidak benar-benar mau mengoreksi. Mumpung negara kita belum tutup buku. Dulu Pak Prabowo khawatir tahun 2030 Indonesia akan habis. Insya Allah kalau Pak Prabowo ini betul-betul konsekuen mau memberantas korupsi, menegakkan hukum dengan tanpa pilih kasih,
beliau 2029 sampai 2034 insya Allah pasti dipilih kembali oleh rakyat Indonesia. Nggak usah kampanye. Ya. Hakil yakin, hakul yakin. Pemirsa, sangat menarik ya. Mudah-mudahan perbincangan ini juga disaksikan oleh seluruh pejabat negara, termasuk di pihak istana ya, Pak Presiden Prabowo ya kan. Dan ini juga dimasukkan ya kan. Kita juga berharap penegakan hukum di era Presiden Prabowo ini bukan omon-omon ya kan, tapi real dan nyata kan itu kan. Dan khusus untuk BLIBI dan BCA Gate ini publik sangat menunggu perkembangan terbarunya dan berharap negara juga bisa dapat pendapatan masukan ya kan untuk membantu APBN. Demikian kita akan bincang-bincang lagi di sesi berikutnya. Tetap pantau terus di channel Ratas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV yang tajam, berani dan